Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara agar warung yang kita kelola ini bisa ramai pembeli, terutama bagi yang baru memulai usaha, yaitu usaha warung sembako teman-teman. Jadi, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan agar warung sembakonya itu bisa ramai pembeli ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum bergabung, bisa mensubscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang menarik dan tentunya bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Untuk menarik peminat pembeli atau masyarakat sekitar agar membeli dagangan kita itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Utamanya tentang bagaimana sistem tata kelola warung kita. Jadi bukan hanya mengandalkan kita jual kemudian habis barang, kita order barang terus habis, itu kita jual lagi, siklusnya memang seperti itu. Tapi untuk membuat agar warung kita menarik di mata pelanggan, kita harus mempunyai strategi-strategi yang khusus ya teman-teman, agar pelanggan kita tidak kabur, agar pelanggan kita tetap setia membeli ke warung kita, dan bisa menjadi warung yang terus berkembang. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kebersihan di sekitar lingkungan warung kita teman-teman. Jadi kebersihan di sekitar warung kita itu sangatlah berpengaruh terhadap minat dari konsumen. Kalau warung kita itu bersih dan tidak ada sampah yang berserakan, maka kelihatannya akan bagus. Dan orang itu tidak akan jijik ketika ingin berbelanja di warung kita. Namun, jika warung kita semrawut, kotor, banyak sampah berserakan, maka orang-orang akan enggan berbelanja ke tempat kita karena merasa kumuh dan kotor. Tapi kalau kita selalu menjaga kebersihan di area warung kita, maka otomatis orang-orang akan senang ketika berbelanja di tempat kita. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kerapihan dari barang-barang yang kita jual ya teman-teman. Jika barang-barang yang kita jual kita tata serapih mungkin, kelihatan enak dipandang, rapih, kemudian sesuai apa yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya, rokok kita tempatkan di tempat khusus rokok. Kemudian ciki-ciki kita tempatkan ke tempat ciki-ciki, tidak semrawut. Jadi kelihatan rapih dan orang-orang yang akan membeli itu akan tertarik. Bayangkan jika barang-barang yang kita jual itu acak-acakan. Misalnya rokok ada di mana-mana, ada di sana, ada di sini. Kemudian jajanan-jajanan tidak sesuai tempatnya. Maka otomatis kerapihan dan estetika dari sebuah warung sembako itu tidak ada ya teman-teman. Jadi orang itu melihatnya saja tidak menarik. Gimana mau belanja? Jadi kita tata warung kita serapih mungkin. Maka dengan sendirinya para pelanggan itu tertarik untuk belanja ke tempat kita ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan barang-barang yang kita jual. Sebisa mungkin, kita menjual barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan, di awal-awal kita buka warung sembako, yang harus di stok adalah bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak kelapa, telur, dan lain-lain. Jangan lupa stok rokok ya, karena warung sembako tanpa menjual rokok, seperti makan sayur kurang garam, kurang lengkap. Atau tidak, kalau misalnya ada orang yang mau beli tapi barang itu tidak ada di warung kita, maka sebisa mungkin kita harus catat. Kemudian langsung kita belanja. Agar ketika orang itu mau beli lagi dan tanya lagi barang itu, maka otomatis barang tersebut sudah ada dan itu akan berpengaruh kepada ramainya pelanggan warung kita ya teman-teman. Sebisa mungkin kita menyediakan barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau misalkan orang itu mau belanja banyak, tapi barang yang mau dibeli itu tidak ada, maka orang tersebut tidak akan belanja di warung kita ya teman-teman.
orang tersebut akan belanja di warung lainnya yang lengkap. Tapi kalau warung kita lengkap dan kita menyediakan semua barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli, maka orang-orang akan senang berbelanja di warung kita karena mereka tidak akan bolak-balik. Selain itu juga, barang-barang yang kita jual harus variatif, teman-teman. Misalkan, deterjen harus menyediakan bermacam-macam deterjen. Jangan cuma 1 atau 2 merek saja. Harus variatif, supaya para pelanggan itu puas memilih barang-barang yang mau mereka beli. Karena setiap orang itu berbeda-beda ya seleranya. Ada yang suka Daya, Rinso, Soklin, dan lain-lain. Maka kita harus menyediakan semuanya ya teman-teman. Nggak apa-apa, di awal-awal kita belanjanya sedikit-sedikit saja. Yang penting bervariatif. Nanti kalau warung sembako sudah berkembang, baru kita menstoknya 1 dos atau 2 dos. Agar warung kita itu kelihatan banyak barangnya. Selain itu, kalau kita belinya kardusan, harganya lebih murah ya teman-teman, dibanding kita belinya rencengan. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan juga untuk menarik minat pelanggan bagi yang baru merintis usaha warung sembako adalah waktu jam buka dan tutup warung kita, teman-teman. Sebisa mungkin kita harus konsisten. Misalkan kita buka 24 jam seperti warung Madura. Ya, kita harus buka 24 jam. Jika memang dimungkinkan. Kalau misalkan tidak memungkinkan, seperti kecapean atau kalau misalnya sudah malam itu sepi, maka disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekitar warung kita, teman-teman. Tapi intinya harus konsisten. Misalkan tidak buka 24 jam, misalnya bukanya pagi sampai malam, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, itu seterusnya harus konsisten seperti itu. Jangan besoknya bukanya jam 8, besok lagi bukanya jam 6, besok lagi bukanya jam 9. Itu salah ya teman-teman. Maka efeknya adalah para pelanggan itu enggan untuk belanja di tempat kita. Karena kita tidak konsisten. Takutnya ketika orang mau belanja, malas warung sana tutup. Tapi kalau kita konsisten teman-teman, buka jam 8 misalkan, boleh buka jam 8. Maka kita harus konsisten terus buka jam 8 teman-teman. Kemudian, kita juga jangan sering-sering tutup teman-teman. Misalkan ketika kita belanja, warung kita tutup. Nah, maka orang-orang enggan berbelanja di warung kita. Karena warung kita sering tutup. Jadi, minimal harus ada yang jaga ya teman-teman. Kalau kita sering-sering tutup, para pelanggan malas ya belanja di tempat kita. Boleh tutup. Misalkan mau jalan-jalan, bosan di warung terus, boleh teman-teman. Yang penting, jangan terlalu sering. Nah, mungkin itu saja tips dari saya sebagai pemilik warung sembako. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, mengambil ilmunya, ataupun mengambil pelajarannya yang bisa teman-teman terapkan di warung sembako teman-teman. Buang yang negatif, ambil yang positif. Tetap terus berkarya dan tetap terus berusaha ya teman-teman. Jangan lupa berdoa, semoga usaha kita, apapun itu, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebisa mungkin bermanfaat bagi banyak orang, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Mungkin itu sedikit saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semuanya bisa sukses dan bisa memberikan ilmu kepada yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini agar supaya saya semakin bersemangat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi pengusaha warung sembako. Like video ini dan share ke teman-teman kalian agar supaya teman-teman kalian semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi bagaimana cara menjadi pengusaha warung sembako. Dan apabila kalian ingin bertanya sesuatu tentang usaha warung sembako, kalian bisa menuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!